Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal ma'duh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurban dan hukum berkurban. Kurban itu sendiri berasal dari kata quruba yaqrubu kurbanan, yang arti logat secara bahasa itu adalah mendekatkan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut istilah syariat, ismun lima yudbahu minan na'am, itu suatu nama hewan kurban seperti unta, sapi, kambing, hewan-hewan ternak yang disembelih taqarruban ilallah. Tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya kurban, maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena yang diterima adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah kurban itu sendiri tidak lepas dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya, yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dikatakan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, saya mimpi saya menyembelihmu. Di dalam mimpi ini sampai 3 kali. Ini tanda keseriusan bahwa ini benar-benar ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mimpi cuma sekali itu belum dibenarkan. Kalau sampai 3 kali ini dibenarkan. Seperti istikharah baru sekali, ini belum mantap. Kalau sampai 3 kali berturut-turut seperti itu, maka ini benar, berarti yang harus dilaksanakan. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Karena Nabi Ismail adalah putra yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat perintah Allah. Maka langsung jawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, silahkan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satijudni insyaallah minas sabirin, maka kita termasuk orang-orang yang sabar. Inilah figur teladan sang ayah dan putranya yang saleh. Ayah taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan putranya pun ini patuh taat juga perintah daripada Allah dan juga perintah daripada ayahnya itu sendiri, nurut perintah ayahnya. Yang memang inilah ujian yang terbesar, yang sehingga lulus daripada ujian itu, yang ketika itu Nabi Ismail sampai disembelih tetapi tidak mempan daripada senjata itu, goloknya itu, walaupun golok itu saat itu sangat tajam, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa domba dari surga. Ini dikenal dengan sejarah takbir. Takbir itu sejarahnya dari mulai itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika mengumandangkan takbir dari la ilaha illallah akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hukum daripada berkurban itu sendiri
adalah sunnah. Hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah. Maka ketika orang yang berkurban sunnah, itu juga dibolehkan mengambil daripada sepertiga daripada dagingnya, kecuali kurban nazar atau kurban wajib. Ini tidak diperkenankan seorang yang berkurban wajib ini memakan daging kurbannya sendiri. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa hukum menyembelih kurban itu wajib bagi orang yang diberi kemurahan rezeki atau kelapangan rezeki. Tapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah ini hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan ayat tentang kurban surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Salat di sini adalah salat Idul Adha. Ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban tanggal 10 bulan Dzulhijjah disambung dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Ini waktu masih bisa untuk berkurban. Selebihnya kalau misalkan berkurban sampai lebih dari hari tasyrik, maka itu bukan kurban, sembelihan biasa, ataupun sebelum sholat itu sembelihan biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.